Adalah venturimeter. Jadi venturimeter itu adalah alat untuk mengukur kecepatan aliran sungai. Jadi di sini alatnya gini ya, bolong dua kanan kiri, nanti dari sungai masuk gitu ya. Nah, jadi sini kan ada luas penampang yang besar, ini ada luas penampang yang kecil. Luas penampang yang besar kita sebut A1, ini kan air ada masuk ya. Sebut saja di sini V1, kemudian masuk ke yang sempit A2 kan. Yang disempit itu anggap saja V2 seperti itu ya. Kemudian di sini nanti akan ada perbedaan ketinggian. Nah, jadi ini dia punya ketinggian sebesar delta H. Delta H itu apa? Delta H itu berarti kan H1 dikurangi H2 gitu ya. Nah, sekarang kita mau, ini kan alatnya kan untuk menghit atau mengukur kelajuan air ya, kelajuan air yang masuk. Kalau kelajuan air yang masuk berarti yang V1 gitu ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke sini, karena dia alatnya gede, kecil gitu kan, berarti ini berlaku hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas itu yang Q1 sama dengan Q2. Nah, Q itu kan A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Ini selalu berlaku dia. Nah, sekarang kalau misalnya kita terapkan untuk persamaan Bernoullinya. Nah, persamaan Bernoullinya di mana? Tadi kan berarti di sini P A ditambah setengah rho VA kuadrat ditambah rho GHA sama dengan PA ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GHB gitu ya. Oke, sekarang tekanannya ini kan sama-sama terkontak dengan udara luar atau kita kenal sebagai P0. P0-nya kan sama, jadi ini coret. Gitu ya. Kemudian di sini ada lagi ya. Ya udah. Berarti sini delta H itu kan berarti H1 dikurangi H2 ya. Kok ini Ibu A semua sama B. Oke lah, ini A-nya dianggap 1. Berarti di sini HA dikurangi HB gitu kan, sama dengan ini ada rho G-nya belum sempat dimasukin. Berarti di sini ini luas pindah 1 di sini. Berarti PB dulu ya. Harusnya di atas dong yang lebih kecil. Sebentar dulu. Oh iya, VB dikurangi VA. Berarti di sini setengah rho VB kuadrat dikurangi setengah rho VA kuadrat. Nah, ini kita sebentar dulu. Coba jadi oke deh. Nah, kita lanjutkan ya. Kita kan mencari V1 gitu ya. V1 sama V2 ini Ibu salah nih, harusnya 1 sama 2. Kita ganti aja ya, biar nggak terlalu pusing. Ini H1 dikurangi H2. Kemudian di sini, oh iya, ininya kita coret ya. Nah, berarti G-nya masih ada, sama dengan setengah V2 kuadrat dikurangi, oh iya. Ini susah, maaf. Ini karena sudah malam, jadi kurang konsen. Ini V2 ya, kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, tadi kan rho-nya kan habis ya ke situ. Jadi sini V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan 2G delta 1 dikurangi H2. Oke, berarti di sini nah, ini berarti bisa H2 S1 dikurangi H2 kan berarti kan delta ya. V2 kuadrat dikurangi V dulu. Dulu. V1 ini 2 ya. Berarti di sini V. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah.
Ini sudah betul. Ini H1 H2. Kita dulu, saya takutnya terbalik ini. Bentar ya. Nah, di sini ini 1 kuadrat sama dengan 2G, ini kan delta H. Nah, sekarang kalau misalnya untuk menghitung kecepatan aliran sungai atau mengukur, berarti yang diambil adalah A1-nya. Ini mau diganti dengan 1 ya. Ini 1, ini 2. Ini 2, 1. Gitu ya. Nah, kemudian di sini V1 kuadrat sama dengan V2 kuadrat dikurangi 2GH. Jadi nanti kalau misalnya mau dapat V1 sama dengan yang ini tinggal diakar. V2 kuadrat min 2GH. Tuh. Misalkan ini punya venturimeter, kemudian kita mau mengukur kecepatan aliran yang masuk, gitu kan. Nah, bentar, ini ada yang salah ya, ini V2. Oke. Kita misalnya di sini yang diketahui A1-nya sama dengan 12 cm kuadrat. Kemudian A2-nya sama dengan 8 cm kuadrat. Jadi ini yang bagian 1, ini yang kondisi 2, gitu ya. Nah, yang ditanya kecepatan ya untuk memasuki venturimeter, berarti kita mencari V1. Oke, di sini dulu V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan 2G kali delta H. Nah, sekarang delta H-nya berapa? 25 cm. Diubah nggak ini? Diubah, karena dekat sama konstanta. Jadi konstantanya kan dalam satuan SI, makanya harus diubah menjadi 0,25 meter. Gitu ya. Ini V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan 2 kali 10 kali delta H-nya kita pakai 0,25. Jadikan pecahan saja jadi 1/4 ya. Berarti V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan 5. Nah, ini kita taruh dulu sebagai persamaan 1. Nah, sekarang persamaan 2-nya dari mana? Persamaan 2-nya di sifat kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Oke. A1-nya berapa? 12. V1-nya nggak ada. A2-nya 8. V2-nya nggak ada. Kita kan mencari V1. Berarti kalau mencari V1, kita ambil perannya V2. Berarti sini V2 sama dengan 12/8 V1. Kalau kita misalnya bagi 4, berarti 3/2 V1. Ini untuk menghitung V2. Berarti kalau misalnya ini kita tahu persamaan 2, jadi kita substitusi. Berarti di sini V2 kuadrat 3/2 kali V. Itu dulu. Ya nggak apa-apa. Berarti sini 3/2. Mana sih? Ntar dulu. Oke, V1 kita kuadrat. A1 kali 1. Oh, enggak dikuadratkan. Oke, A1-nya 12. Sama dengan apa sih? A2 kali V2 ya. A2-nya berarti 8 dikali V2-nya kita ganti sama 3/1 ya. 1 kali, tadi dulu ibu takut salah. A1 V1, A2 V2. Nah, V2-nya kita ganti menjadi 3/2 V1. Gitu ya. Dulu. Ini ngaco nih.